Halo teman-teman calon guru profesional. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi ya tentang soal-soal ujian UKPPG ya. Nah, seperti biasa ini ada kisi-kisinya. Yang pertama yakni deskripsi. Yang pertama adalah menguasai dan menerapkan pengelolaan pembelajaran peserta didik dengan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, seperti biasa ada indikatornya, yakni terapkan strategi lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Nah, indikatornya yakni mengelola perilaku peserta didik yang sulit. Nah, nanti di soal-soalnya pasti muncul studi kasus tentang perilaku peserta didik yang sulit ya selama proses pembelajaran. Nah, pengetahuannya ada satu, dua, tiga, empat ya. Pertama, teori perkembangan kognitif, psikososial, emosional. Ya, ada pendekatan dan metode pembelajaran. Kemudian teori-teori belajar dan enam pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, untuk poin satu dan kedua ada di part satu dan part kedua. Nah, untuk part ketiga kita akan membahas ke 3, 4, 5, dan 6 pada poin pengetahuan. Nah, adapun soal yang sudah saya sediakan, yakni pertama ada studi kasus ya. Di sini ada Dita ya, seorang siswi kelas 4 SD yang sering kesulitan bekerja dalam kelompok dan cenderung menghindari interaksi sosial. Nah, ia lebih suka menyendiri dan enggan menerima saran dari teman kelompoknya. Nah, berdasarkan hasil observasi, Dita tampaknya mengalami hambatan dalam perkembangan psikososialnya. Nah, berdasarkan teori Erik Erikson, strategi yang paling sesuai untuk membantu Dita adalah, nah, A, memberi tanggung jawab individual agar Dita dapat menyelesaikan tugasnya tanpa tekanan sosial. B. Mendorong Dita untuk bersaing dengan teman agar menumbuhkan rasa percaya diri. C. Memberikan hukuman bila Dita menolak bekerja sama agar ia belajar bersosialisasi. Dan D. Membimbing Dita dalam kerja kelompok kecil yang suportif untuk membangun rasa inisiatif dan kerjasama. Nah, teman-teman sekalian, renungkan dulu jawabannya. Oke, silakan di-post videonya mungkin kalau lama. Nah, jika sudah, nah dari kasus Dita ini, jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Membimbing Dita dalam kerja kelompok kecil yang suportif untuk membangun rasa inisiatif dan kerjasama. Ya, mengapa demikian ya? Menurut Erikson, ya, anak usia sekolah dasar berada tahap pada intrusi versus inferiority dan mulai bekerja sama serta merasa berguna. Nah, sehingga Dita ini membutuhkan pendekatan yang bertahap ya, karena dia mengalami hambatan sehingga dia perlu membutuhkan pendekatan yang bertahap untuk membangun rasa percaya dirinya melalui lingkungan sosial yang mendukung. Sehingga, ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Karena Dita dibimbing, ya, dalam kelompok kecil ya, yang dimana kelompok kecil ini memiliki eh, dukungan yang suportif, sehingga membangun rasa inisiatif Dita dan kerjasamanya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, soal yang kedua. Studi kasus.
Pak Andi menemukan bahwa salah satu siswanya enggan terlibat dalam diskusi kelas dan kerap diam ketika diminta menjawab. Nah, setelah pendekatan personal, diketahui siswa tersebut merasa takut disalahkan ya. Nah, Pak Andi ingin membangun rasa aman psikologis siswa tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, pertanyaannya, metode atau pendekatan yang paling sesuai untuk menangani kasus ini adalah A. Metode ceramah dan pendekatan saintifik. B. Metode tanya jawab dan pendekatan kognitivistik. Atau C. Metode diskusi terbuka dan pendekatan humanistik. Atau D. Metode bermain peran dan pendekatan humanistik. Nah, silakan direnungkan dulu teman-teman. Oke, sudah. Nah, teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman, yakni metode diskusi terbuka dan pendekatan humanistik. Nah, kenapa demikian ya? Coba kita lihat dulu dari kasusnya Pak Andi. Diketahui salah satu siswanya ini enggan terlibat dalam diskusi kelas ya. Ia kerap diam ketika diminta untuk menjawab. Nah, ketika didekati secara personal, nah diketahui nih siswa ini takut disalahkan ya. Nah, Pak Andi ini ingin membangun rasa aman psikologi siswa tersebut dalam pembelajaran sehingga dia tidak lagi takut disalahkan. Ya, sehingga yang paling cocok adalah pendekatan humanistik yang pertama. Karena menekankan pada penerimaan dan penghargaan terhadap perasaan peserta didik itu sendiri. Kemudian, kenapa metode diskusi terbuka? Karena diskusi terbuka ini menciptakan ruang aman bagi siswa untuk berpendapat tanpa takut salah. Sehingga ini sangat cocok dengan siswa dengan takut disalahkan atau ketakutan akan penilaian negatif. Ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, ada soal nomor 3. Kasus di mana Pak Dewa mengamati bahwa siswa dengan gangguan konsentrasi lebih mudah memahami materi jika dibantu teman sebayanya. Nah, dan diberi tantangan ringan secara bertahap. Nah, ia menciptakan lingkungan yang belajar yang kolaboratif dan suportif. Nah, dari kasus Pak Dewo ini, teori belajar yang paling mendukung strategi Pak Dewo adalah, nah, A, teori behavioristik Thorndike, ya, kemudian B, teori sibernetik dari Wiener, kemudian C, teori sosiokultural dari Vygotsky, D, teori humanistik dari Maslow. Nah, silakan teman-teman dirunungkan dulu. Oke, jika sudah, kita lanjut. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini kita perhatikan dulu kata kunci ya. Oke, Pak Dewo ini mengamati ya, dia mengamati siswanya yang memiliki gangguan konsentrasi. Nah, tapi dia lebih mudah, siswa yang gangguan lebih konsentrasi ini lebih mudah memahami materi jika dibantu teman sebayanya dan diberikan tantangan yang ringan secara bertahap. Nah, Pak Dewo ini menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan suportif. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, teman-teman. Teori sosiokultural dari Vygotsky. Teman-teman pernah mendengar ZBD? Nah,
Di mana Vygotsky pernah menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar ya melalui konsep zona of proximal development atau ZBD dan scaffolding. Nah, dengan pemberian scaffolding yang tepat, yakni dengan dibantu oleh teman sebaya serta diberikan tantangan yang ringan secara bertahap, ini akan menciptakan zone of proximal development atau ZBD peserta didik. Sehingga dari kasus Pak Dewo ini yang paling tepat adalah teori sosiokultural yang digagas oleh Vygotsky. Sehingga jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, ada selanjutnya adalah Bu Rati ya, memiliki siswa yang terus-menerus menunjukkan perilaku enggan belajar karena merasa tidak punya tujuan yang jelas. Nah, ia ingin membantu siswa tersebut menemukan makna dari pembelajaran dan memahami alasan mengapa mereka perlu belajar. Nah, pertanyaannya, teori belajar yang paling sesuai untuk mengatasi masalah ini adalah A. Teori humanistik yang digagas oleh Carl Roger. B. Teori kognitivisme yang digagas oleh Ausubel. C. Teori behavioristik yang digagas oleh Pavlov. D. Teori sosiokultural yang digagas oleh Vygotsky. Nah, jika kita lihat apa jawabannya teman-teman dari kasus dari Bu Rati ini, silakan direnungkan dulu. Oke, sudah. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini Bu Rati memiliki siswa yang terus-terus menerus menunjukkan perilaku enggan untuk belajar ya. Karena siswa tersebut merasa tidak punya tujuan yang jelas dalam proses pembelajaran ya. Nah, Bu Rati ini ingin membantu siswa tersebut menemukan makna dari proses pembelajaran dan memahami alasan mengapa perlu untuk belajar. Oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Teori kognitivisme yang digagas oleh Ausubel. Ya, mengapa demikian? Ya, teman-teman ya, teori kognitivisme yang digagas oleh Ausubel menekankan pada belajar bermakna, yakni meaningful learning. Nah, di sini siswa akan terlibat ketika mampu mengaitkan informasi yang baru dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Nah, ya, contohnya jika siswa sudah memahami misalnya tentang ekosistem terlebih dahulu, materi ekosistem, ya. Nah, ekosistem sawah misalnya, siswa tersebut ya harus sudah memahami atau sudah mengenal sawah itu sendiri dan mengetahui hewan-hewan yang ada di sawah. Kemudian dari materi ekosistem, siswa tersebut bisa mengaitkan ya dari informasi yang baru tersebut dengan informasi yang sudah dimilikinya. Sehingga dia memahami pembelajaran tersebut bermakna bagi dia, ya, karena sesuai dengan pengetahuan yang sebelumnya yang dimilikinya. Sehingga teori kognitif ini sangat cocok untuk siswa yang kehilangan arah dalam belajar. Ya, sehingga jawaban yang tepat adalah B, teman-teman. Oke, soal selanjutnya. Oke, kita hapus dulu ya drawingnya. Saya mohon maaf, saya lupa. Oke, teman-teman, ada kasus dari Pak Ari ini.
Nah, Pak Ari mendapati siswanya sulit mengontrol emosi ya dan sering berteriak di kelas. Ya, namun siswa ini justru sangat menyukai tugas praktik seperti menggambar dan bermain peran ya. Nah, Pak Ari ingin mengelola perilaku yang sulit tersebut tanpa mematikan potensi si siswa tersebut. Nah, tindakan yang sesuai pendidikan yang berpihak pada anak adalah A. Mengurangi kegiatan menggambar agar siswa bisa belajar mengontrol emosinya. Atau B. Mengajak siswa terlibat dalam kegiatan kreatif dan menyalurkan emosinya. C. Memberikan teguran keras agar siswa tidak lagi berteriak. D. Menghindari siswa dari kegiatan kelompok agar tidak mengganggu teman yang lain. Nah, teman-teman silakan dipikirkan dulu. Oke, sudah. Kita lanjut dulu. Nah, masih ingat dengan tips yang saya sampaikan kemarin ketika di akhir-akhir video? Nah, teman-teman perhatikan indikator dari soal tersebut. Yakni pertama Pak Ari ya mendapati siswanya sulit mengontrol emosi dan sering berteriak di dalam kelas. Ini diketahuinya ya. Kemudian siswa ini sangat menyukai tugas praktik seperti menggambar dan bermain peran ya. Itu poin kedua. Kemudian Pak Ari ingin mengelola perilaku yang sulit tersebut ya, yakni mengontrol emosi dan berteriak di dalam kelas. Nah, pun tanpa mematikan potensinya. Nah, potensi dari siswa tersebut apa? Yakni menyukai tugas praktik seperti menggambar dan bermain peran. Ya, teman-teman ya. Nah, ini baru kita ketahui indikatornya. Oke, lanjut pada perintahnya. Ya, nah perintahnya yang tadi, ya, coba kita lihat baik dulu. Tindakan yang sesuai, yang pendidikan yang berpihak pada anak, yakni berpihak pada anak. Ingat kata kuncinya, berpihak pada anak ya, teman-teman ya. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Mengajak siswa terlibat dalam kegiatan kreatif untuk menyalurkan emosinya. Nah, mengapa demikian? Ya, seperti yang kita ketahui tadi, yakni siswa tersebut sulit mengontrol emosi dan berteriak, tapi dia memiliki potensi, yakni menyukai tugas praktik, seperti menggambar dan bermain peran. Nah, ini merupakan kegiatan yang kreatif ya. Ya, sehingga untuk kita menyalurkan emosi tersebut, kita mengajak siswa dalam kegiatan yang kreatif, sehingga siswa tersebut tersalurkan emosinya. Nah, sehingga dari cara ini ya menunjukkan bahwa pendidikan berpihak pada anak, di mana mengutamakan kekuatan si anak, yakni menyukai tugas praktik seperti menggambar dan bermain peran, yakni kegiatan yang kreatif ya, straight ways. Nah, melalui kegiatan tersebut ya bisa mengelola emosi mereka secara positif. Nah, sehingga membantu mereka untuk berkembang tanpa adanya tekanan ya, teman-teman ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, tidak kerasa ya sudah di ujung video ya. Oke, tips dari saya untuk lulus UKM PPG adalah yang pertama, perhatikan indikator soalnya terlebih dahulu, kemudian perhatikan petunjuk soalnya atau perintah soalnya seperti apa, ya. Kemudian kaitkan dengan pengalaman dari teman-teman ya ketika melaksanakan PPL atau sewaktu ketika mengajar.
serta materi-materi yang sudah dipelajari ketika PPG ataupun ketika S1 dulu, ataupun yang S2 ya, sehingga bisa menjawab dengan baik soal-soal yang sudah diberikan. Ya, semoga teman-teman lulus UKPPG dengan baik ya dan menerima sertifikat pendidik sehingga menjadi guru yang profesional serta memberikan kesejahteraan bagi teman-teman guru. Oke, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.